Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman semangka ini berumur 36 hari setelah tanam. Jadi hari ini adalah mengawinkan bunga semangka atau penyerbukan. Sudah memasuki hari ke-6. Jadi sudah 6 hari ini dilakukan penyerbukan. Seperti terlihat di sini, tanaman semangka sudah memenuhi pelataran. Kemarin ada yang bertanya melalui komentar ukuran pelatarannya berapa. Jadi sekaligus melalui video ini saya jawab. Untuk penanaman kali ini karena lokasi tanahnya miring seperti ini, jadi ukuran pelataran itu menyesuaikan dengan bentuk petakan sawah seperti ini misalnya. Ini dibikin, kalau dibikin rata ideal 3,2 meter, semuanya tidak cukup, maka seperti ini. Jadi untuk yang seperti ini misalnya, ini 3 meter lebih ini, kemudian ke sebelah sana mengerucut, jadi yang sebelah sana sekitar 3,25 meter, yang sebelah sini ada yang sampai 3,5 meter. Jadi bentuknya tidak rata seperti ini. Kemudian untuk yang sebelah sini sisanya, yang dua gelut ini tentu saja beda, ini sekitar 2,5 meter. Jadi menyesuaikan. Kalau dibuat sama seperti itu, maka sisanya nanti nanggung, dibuat lagi tidak cukup, jadi hanya jadi dua, makanya dijadikan 3 seperti ini. Cuma yang sini agak pendek, yang sini yang sebelah sana lebih panjang, tapi itu tidak masalah sebenarnya. Mau 2 meter, 2,5, 3 meter atau 3,2, sebenarnya yang paling ideal, paling bagus itu 3,25. Jadi semakin lebar pelataran, itu kemungkinan buah semangkanya lebih mudah untuk dibesarkan daripada yang terlalu pendek. Kemudian jaraknya rapat, itu biasanya buahnya banyak tapi tidak bisa besar. Jadi kalau rapat seperti ini, otomatis jaraknya agak renggang. Misalnya biasa 55, bisa pakai 60 atau 65, jadi tinggal menyesuaikan saja. Tapi itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting itu bagaimana menjaga daun supaya tetap hijau sampai buahnya besar. Kemudian bagaimana supaya pupus tetap jalan terus, tidak macet, karena itu yang jauh lebih penting. Kalau pupusnya macet, kemudian jalan lagi, macet, jalan lagi, itu biasanya buahnya juga nggak bisa besar, nggak bisa super. Jadi bagaimana supaya tanaman tetap mulus, pupusnya jalan terus, kemudian daunnya tetap hijau dari pangkal sampai ke ujung. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus perkembangan tanaman ini sampai panen nanti. Jadi pada hari ini berumur 36, kemungkinan kalau lancar, karena kemarin pertumbuhan awal sempat agak lambat. Jadi biasanya umur 55 sudah bisa dipetik, dipilih buahnya. Mungkin untuk kali ini berkisar antara 58 atau 60, tapi tergantung kondisi nanti, tergantung cuaca. Kalau panas mataharinya cukup, mungkin usia 56 atau 57 sudah bisa dipilih. Jadi sekitar 20 hari lagi, antara 20 atau 25. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai rencana. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk Anda, boleh di like atau di share. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya untuk proses penyerbukan atau perkawinan bunga semangka ini, kondisi tanaman harus dipastikan subur atau gemuk. Jadi kemarin kondisinya kurang gemuk, kurang subur. Jadi sebelum
dilakukan pengawinan, diberikan pupuk dulu supaya tanamannya sehat, benar-benar subur. Baru setelah itu, setelah kondisinya benar-benar siap, baru dikawinkan. Coba kita lihat, ini ada buah yang sudah jadi hasil dari perkawinan kemarin. Calon buah yang bagus seperti ini, jadi tangkainya besar. Tangkainya besar tentu saja berasal dari batang yang besar. Kalau batangnya kecil, otomatis tangkainya juga kecil dan buahnya juga susah untuk besar. Jadi untuk tangkai yang batang yang di bagian pangkal kecil nggak masalah, yang penting ke atasnya dia bisa besar. Tapi lebih bagus lagi kalau dari awal memang sudah besar, karena begitu selesai dikawinkan terbentuk buah yang seperti itu, tangkainya besar dan panjang. Pada kondisi seperti itu buah akan sangat mudah untuk besar, jadi cepat sekali besarnya nanti. Tapi kalau batangnya kecil, kemudian tangkai buahnya kecil, itu susah untuk dibesarkan buahnya. Biarpun pupuknya banyak, tetap aja susah untuk besar, karena diibaratkan balon kecil, maka ditiup pun nggak bisa besar, malah justru akan pecah. Adapun untuk proses penyerbukan atau perkawinan semangka ini sudah saya ulas lebih jelas di video sebelumnya, bagaimana caranya. Jadi sudah beberapa kali saya buatkan videonya. Dan caranya cukup mudah, hanya dengan menempelkan bunga jantan ke bunga betina. Bunga betina adalah bunga yang ada calon buahnya seperti ini. Ini adalah bunga betina. Jadi semua tanaman yang ada di sini adalah tanaman semangka non biji, di mana tanaman semangka non biji ini bunga jantannya sudah direkayasa genetik sehingga tidak bisa untuk membuahi bunga betina. Jadi bunga jantan dari untuk mengawinkan semangka non biji ini harus diambilkan dari tanaman lain yang memang disiapkan khusus hanya untuk diambil bunga jantannya. Selama proses penyerbukan atau perkawinan seperti ini pemupukan harus dihentikan dulu, karena kalau tetap diberikan pemupukan maka buahnya akan basang atau kuning kemudian gugur. Cuman kalau pengobatan tetap harus jalan, seperti pada hari ini misalnya. Jadi nanti siang ini akan saya lakukan penyemprotan. Jadi kalau hama kutu-kutuan sepertinya tidak ada, hanya sekedar untuk pencegahan aja. Tapi kalau jamur tetap harus fungisida tetap harus masuk, karena kelembapan cukup tinggi. Walaupun panasnya terik seperti ini, tapi terkadang sore hujannya cukup deras seperti kemarin. Kemarin hujannya sangat lebat di sini. Jadi kalau tidak segera diantisipasi dengan fungisida, maka jamur akan mudah menyerang, biasanya dari pangkal kemudian merembet ke atas. Jadi walaupun sudah ada buah yang jadi misalnya, itu tetap harus dikawinkan, karena buah yang sudah jadi masih ada
kemungkinan untuk basang, kecuali kalau sudah seukuran bola kasti, biasanya sudah jarang yang basang. Tapi kalau masih seukuran bola pingpong atau telur ayam, biasanya masih bisa basang. Jadi yang penting dikawinkan saja biar nanti buahnya banyak, nggak masalah, karena nanti dia akan otomatis akan menyeleksi sendiri. Jadi tergantung kemampuan pohonnya. Kalau dia mampu bertahan 3 buah, maka bisa dirawat 3 buah. Kadang kalau nggak mampu, nanti yang lainnya akan basang sendiri. Jadi kalau sudah ada buahnya yang normal besar, nanti buah yang di atasnya akan basang. Namun kalau buahnya yang di bawah basang, maka buah yang di atasnya akan tumbuh besar. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.